Bab 4011 dengan kekuatan penuh. Semakin Mister dan para tetua lainnya menatap pipi Gloria yang robek dan berlumuran darah, semakin mereka merasa sangat tersinggung. Seolah-olah Levi juga menamparkan mereka dan meninggalkan rasa perih di wajah mereka. Tidak ada keraguan Levi mengeluarkannya ke seluruh asosiasi Cordierite, tetapi meskipun semua orang marah, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena tidak ada yang keberatan, aku akan pergi sekarang, kata Levi sebelum berbalik dan melangkah pergi. Tentu saja, saya akan membiarkan Floyd mendapat kehormatan untuk membunuh Gloria. Lagi pula aku hanya datang ke sini hari ini untuk memberinya pelajaran. Hanya keberuntungannya bahwa saya punya waktu di tangan saya. Begitu Levi menghilang dari pandangan mereka, Mister dan yang lainnya melampiaskan amarah mereka. Start itu sudah keterlaluan. Apakah menurutnya asosiasi Cordierite tidak akan membalas? Beraninya dia memukul Gloria di depan kita. Kita harus membalas budi 10 kali lipat. Begitu kita menangkap perampok itu, aku bersumpah akan membuat hidupnya seperti neraka. Sementara semua orang terus menyerang Levi, Mister dengan cepat melaporkan kejadian itu ke Albert. Kembali ke asosiasi Cordierite Willowbank, Albert menjadi marah setelah menerima berita itu. Sialan, mbak itu sudah berlebihan. Bagaimana asosiasi Cordierite akan mendapatkan pijakan di Kenford jika kita tidak menyingkirkannya? Dia marah sebelum membuat keputusan akhir yang cepat. Saatnya keluar dengan kekuatan penuh untuk membunuh perampok. Jika ada dari Prime Association yang berani menghentikan kami akan melenyapkan mereka juga. Saat perintah dikeluarkan, semua orang di Willowbank langsung beraksi. Karena tim yang dia kirim sebelumnya telah menderita kekalahan telak, Albert tahu dia akan memiliki peluang lebih baik untuk menang jika dia mengerahkan semua pasukannya dan ribuan elit kelas atas dari markas besar asosiasi Cordierite. Bertekad untuk menghancurkan perampok sampai berkeping-keping, Serikat Lautan Bintang setuju untuk mengirim semua prajurit terbaik mereka, sementara Divisi Tenebrus Sky berjanji untuk mengerahkan ratusan ribu elit. Sekte besar seperti Ordo Dracotigris dan Sekte Pedang Ilahi, yang telah menjadi mangsa perampok sebelumnya, juga tidak membuang waktu mengirim pasukan terbaik mereka untuk membalas dendam. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah kesibukan saat sekte besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Willowbank untuk menunggu perintah mereka. Menginjak. Tak lama kemudian, ratusan ribu elit dari Tenebrous Sky Division berkumpul dan berbaris serempak, langkah gemuruh mereka hampir menyebabkan seluruh pangkalan bergetar. Namun, yang lebih mengesankan adalah 10 kendaraan lapis baja hijau di tengah formasi, berkilau dingin saat mereka maju. Barisan yang tampak seperti peluncur roket dipasang di atas kendaraan, laras hitamnya mengarah ke depan dan terisi penuh dengan sesuatu yang berkilau. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa benda-benda berkilau itu tidak lain adalah kepala tombak yang berujung tajam. Bahan dari tombak-tombak itu mungkin masih menjadi misteri, tetapi dari kejauhan, tidak dapat disangkal bahwa tombak-tombak itu terlihat seperti senjata yang sempurna dan tersetel dengan baik. Ternyata, kendaraan lapis baja itu dengan tepat dinamai kereta setan, dan tombak di larasnya adalah senjata pamungkas yang dibuat dari bahan terbaik. Yang terbaik dari semuanya, Master Susunan telah menyiapkan formasi untuk kendaraan, memungkinkan mereka beroperasi dengan memanfaatkan kekuatan alam semesta. Dengan begitu, tombak-tombak yang sudah mematikan itu akan mampu mengeluarkan potensi penuh dari kekuatan senjata pamungkas mereka. Setiap kali kendaraan lapis baja diaktifkan, itu akan melepaskan 100 tombak secara bersamaan, dan bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi pun tidak dapat menghindari semuanya. Selain itu, tombak itu dijiwai dengan aura ilahi yang memberi mereka tingkat kemampuan pelacakan tertentu, membuat musuh semakin sulit untuk melarikan diri setelah dikunci oleh kendaraan. Tidak mengherankan, 10 kendaraan lapis baja itu adalah alat ilahi divisi Tenebrous Sky yang paling terawat, dan sekte tersebut telah mengeluarkan mereka semua untuk menangani perampok itu. Satu hal yang pasti, kendaraan lapis baja kereta iblis, ditambah dengan ratusan ribu pasukan elit divisi Tenebrous Sky, lebih dari cukup untuk memusnahkan sekte besar manapun. Sekte lain juga segera mengirimkan krim hasil panen mereka, dengan Dracotigris Order menjadi yang pertama memobilisasi seluruh tim mereka dan bersumpah untuk membalaskan dendam para prajurit Titanium. Bab 4012 menyaksikan kematiannya. Tidak mau kalah, para pemimpin Battle Tiger Tribe juga keluar dengan kekuatan penuh. Lagi pula, darah mereka telah dibangkitkan,
dan orang bisa mendengar raungan harimau yang samar dengan setiap gerakan yang mereka lakukan. Singkatnya, kekuatan tempur mereka menjadi sangat mengesankan. Kepala Sekte Pedang Ilahi segera memimpin 5 tetua sektenya ke medan perang, dengan formasi pedang rumit muncul di atas kepala mereka saat mereka berjalan. Dari kelihatannya, jelas mereka telah menyempurnakan kultivasi mereka dalam ilmu pedang. Tentu saja, semua sekte lain melakukan hal yang sama dengan mengirimkan elit mereka. Bagaimana tidak ketika mereka memiliki tujuan yang sama membunuh perampok untuk membalas dendam. Adapun kubu Blithe Lord, mereka menjadi stabil dengan cukup cepat setelah kekalahan terakhir mereka dan memilih pemimpin baru. Tuan Blithe yang baru sangat terampil dalam mengendalikan binatang, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan pasukan yang tangguh dari ribuan makhluk roh, 10 di antaranya hampir mencapai kelas raja. Seperti pasukan prajurit yang terlatih, mereka dengan cepat berkumpul menjadi formasi barisan dan menunggu perintah mereka. Sementara itu, Albert berdiri di atas awan dan mengamati ratusan sekte yang berkumpul di bawah. Bendera pertempuran berkibar tinggi sementara pasukan berdiri kokoh dan bangga. Seluruh area dipenuhi dengan aura pembunuh yang intens. Bunuh perampok itu, pembalasan akan menjadi milik kita. Albert bergemuruh, suaranya bergema di telinga semua orang. Bunuh perampok itu, pembalasan akan menjadi milik kita. Bunuh perampok itu, pembalasan akan menjadi milik kita. Beberapa pejuang dari berbagai sekte berteriak serempak, raungan kemarahan mereka memenuhi langit dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Berangkat, mengikuti perintah Albert, tentara sekutu beraksi dan mulai berbaris menuju Light Spring. Secara alami, pemandangan aliansi yang bergegas keluar dari Willowbank menyebabkan banyak petarung dari daerah sekitarnya terlihat kagum. Beberapa dari mereka sangat bingung, jadi mereka yang tahu harus mengisinya. Oh, jadi mereka pergi untuk membunuh perampok itu, tapi mengapa menyusun barisan yang begitu menakutkan? Bukankah Tuan Fitzgerald membuat gunung dari sarang tikus mondok? Aku tidak percaya Tenebrous Sky Division bahkan mengerahkan kendaraan lapis baja Devil's Chariot mereka. Itu adalah alat ilahi yang digunakan untuk berurusan dengan petarung top. Petik 2. Tepat, bahkan Blithe Lord telah mengirimkan pasukan binatang rohnya. Dari kelihatannya, setidaknya ada 10 monster yang hampir mencapai kelas raja. Saya rasa pasukan binatang roh ini saja sudah cukup kuat untuk memusnahkan 3-5 sekte besar. Lihat, mereka adalah para petarung dari Sekte Pedang Ilahi, bukan? Mereka bahkan memiliki formasi pedang yang mengelilingi mereka saat mereka berjalan. Itu adalah tanda dari seorang petarung yang telah mencapai level ilmu pedang tertinggi. Oh, bahkan suku harimau pertempuran telah bergabung dalam pertarungan. Saya yakin mereka semua memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Kalau tidak, kita tidak akan mendengar auman harimau saat mereka berjalan. Mari kita menjaga jarak dari mereka. Asosiasi Cordierite terlihat serius kali ini, dan saya yakin mereka akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Kerumunan terus mengobrol di antara mereka sendiri, tetapi tidak ada yang berani mendekat karena mereka takut akan terjebak dalam baku tembak. Sementara itu, Gloria, yang masih belum melupakan bagaimana Levi menamparnya, bergabung dengan para penonton begitu dia menerima kabar tersebut. Ketika dia melihat barisan luar biasa yang telah dikirim oleh aliansi, kebenciannya dari sebelumnya dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Mari kita lihat bagaimana perampok keji itu akan menangkis serangan ini. Jadi bagaimana jika dia kuat? Mengingat kekuatan gabungan dari pasukan ini, tidak mungkin dia bisa keluar dari sini hidup-hidup, gumam Gloria pada dirinya sendiri ketika bibirnya membentuk senyuman. Sayangnya, dia tidak sengaja menarik salah satu luka di dekat bibirnya, menyebabkan dia meringis kesakitan. Tak perlu dikatakan, itu hanya meningkatkan kepahitannya terhadap Lewi. Kali ini, aku akan melihat bagaimana perampok itu mati dengan mataku sendiri. Gloria bergumam dengan marah. Dengan itu, dia mulai membuntuti aliansi dari kejauhan, bertekad untuk menyaksikan seluruh proses perampok dikalahkan dan dibunuh. Jika ada kesempatan, saya bahkan dengan senang hati akan mengakhiri hidup perampok itu dengan tangan saya sendiri. Balas dendam akan menjadi milikku. Pada saat yang sama, Sylvan, yang berada di Light Spring, juga mengetahui berita tersebut. Faktanya, dia telah mengerahkan banyak informan untuk mengawasi setiap gerakan asosiasi Cordierite sejak asosiasi utama memutuskan untuk memihak Levi. Berkat aliran informasi yang konstan,
dia tahu Albert sedang mengumpulkan pasukan bahkan saat itu terjadi. Namun, baru setelah Sylvan mendengar tentang kekuatan total aliansi tersebut, dia menjadi sangat tercengang. Oh, sial, kita celaka. Saya tidak percaya Cordiarite Association mengeluarkan semua senjata besar mereka. Gumamnya cemas. Tidak mungkin mereka menyerah tanpa perlawanan. Bab 4013 peluang tipis untuk menang. Mengetahui bahwa sekte yang dikumpulkan Asosiasi Cordiarite sangat kuat, Sylvan mengerutkan alisnya sebelum beralih ke ajudan terpercaya. Bawa para tetua dari Prime Company segera ke sini. Kami memiliki bisnis penting untuk didiskusikan. Tidak lama kemudian, para tetua dari Prime Company bergegas dan dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat wajah Sylvan yang berwajah muram. Weber, apakah terjadi sesuatu? Salah satu tetua bertanya. Sylvan mengangguk dan memberitahu mereka semua yang dia tahu. Para tetua, juga, menjadi pucat setelah menyadari gawatnya situasi. Dengan Asosiasi Cordiarite mengirimkan aliansi yang begitu kuat untuk membalas terhadap Levi, bahkan seluruh perusahaan utama tidak akan memiliki peluang untuk menang. Itu juga mengapa saya belum memberitahu Tuan Garrison. Jika dia mengetahuinya, saya yakin dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang, kata Sylvan sambil menghela nafas. Sayangnya, saya ragu kita bisa melakukan apapun untuk membalikkan keadaan. Para tetua Prime Company mengangguk setuju. Setelah cara Levi menyerbu Asosiasi Cordiarite untuk menamparkan Gloria, semua orang tahu betapa cerobohnya dia. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa menghukum Gloria untuk mempermalukan Nister dan dua tetua lainnya adalah hal yang memicu pertikaian terakhir. Lagi pula, Sylvan telah melangkah lebih awal untuk menengahi situasi dan berhasil meyakinkan Nister dan yang lainnya untuk mundur. Jika dia mengadakan putaran negosiasi lagi dan membagikan kompensasi yang diperlukan, seluruh masalah akan diselesaikan tanpa hambatan. Apa rencana Anda, Tuan Weber? Seru salah satu tetua. Kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk membuat Tuan Garrison tetap tenang. Selama dia tidak menyerang, mungkin masih ada peluang untuk membalikkan keadaan, jawab Sylvan setelah merenung sejenak. Namun, saya belum memikirkan rencana konkret apapun. Mengingat kekuatan aliansi, saya khawatir kami tidak akan bisa lama menyembunyikan berita darinya. Seperti Sylvan, sesepuh Prime Company lainnya sama khawatir dan tidak berdayanya. Pikiran untuk menghadapi pasukan yang begitu tangguh sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka. Sylvan menghela nafas panjang lagi. Jika kita tidak menangani ini dengan baik, ini mungkin berarti akhir dari asosiasi utama. Seperti yang diprediksi Sylvan, tidak butuh waktu lama sebelum berita tentang pasukan kuat Asosiasi Cordiarite sampai ke telinga Chariot. Larissa juga telah membaca berita di perangkat komunikasinya, dan kedua wanita itu langsung memucat. Tidak peduli seberapa kuat guru, dia tidak akan bisa melakukan serangan besar dan terpadu. Kata Larissa, suaranya bergetar. Dari hari-harinya sebagai Empyrean di Eclipse, dia telah melihat cukup banyak untuk mengetahui bahwa salah satu sekte terkemuka di Cordiarite Association akan dengan mudah menghapus Eclipse. Tenebrous Sky Division, misalnya, pernah hanya membutuhkan 30.000 elit dan kendaraan lapis baja Devil's Chariot mereka untuk menimbulkan kekalahan telak pada 3 sekte besar. Fakta bahwa mereka sekarang telah memobilisasi lebih dari 100.000 elit dan 10 kendaraan lapis baja Devil's Chariot berarti mereka bermaksud untuk melenyapkan Prime Association juga. Saat itu, Chariot juga gemetar seperti daun. Meskipun dia tidak sedunia Larissa, dia masih bisa memperkirakan kekuatan aliansi berdasarkan jumlah pasukan yang telah menyerang Sekte Astrelune beberapa waktu lalu. Mari kita simpan ini dari Lord Garrison untuk saat ini. Chariot berbisik. Meskipun berada di halaman yang sama dengan temannya, Larissa dengan cepat menambahkan, namun, berapa lama kita bisa menyembunyikannya darinya? Kedua wanita itu mengetahui temperamen Levi dengan baik, dan jika dia mengetahui tentang serangan yang akan datang, tidak diragukan lagi dia akan bertarung sampai mati. Meski begitu, apa peluang Levi dan asosiasi utama menang melawan aliansi yang tangguh? Bahkan jika Levi dapat menggunakan keahliannya untuk melarikan diri, sangat tidak mungkin bawahannya akan seberuntung itu. Asosiasi perdana, juga, mungkin juga berada dalam bahaya besar. Dengan pemikiran itu, Larissa dan Chariot semakin tenggelam dalam keputusasaan. Bab 4014 nikmati momen ini. Saat itu, tawa kecil terdengar, menyebabkan Larissa dan Chariot melompat ketakutan.
Apa yang perlu ditakuti? Kami akan mengambil musuh kami saat mereka datang. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang dikirim oleh Asosiasi Cordierite, aku akan membantai mereka semua dengan pedangku. Yang membuat mereka ngeri, orang yang berdiri di belakang mereka tidak lain adalah Lewi. Tuan Garnison. Menguasai. Setelah melihat betapa paniknya kedua wanita itu, Levi tertawa terbahak-bahak. Aku sudah mendengar tentang berita yang kalian diskusikan. Ini tidak menakutkan seperti yang Anda pikirkan. Lagi pula, Asosiasi Cordierite bukan apa-apa bagiku. Tuan, Asosiasi Cordierite telah mengirimkan sekte yang sangat kuat kali ini. Kekuatan gabungan mereka setidaknya 10 kali lebih banyak dari yang kami alami sebelumnya. Kami tidak bisa meremehkan mereka. Itu benar, Tuan Garrison. Saya mendengar bahwa kendaraan lapis baja kereta iblis dirancang khusus oleh Divisi Tenebrous Sky untuk memusnahkan elit teratas. Dalam upaya untuk membuat Levi berubah pikiran, kedua wanita itu dengan sengaja menyuntikkan rasa takut sebanyak mungkin ke dalam suara mereka. Levi, bagaimanapun, tetap tidak terpengaruh. Itu keren. Saya masih memiliki 6 senjata pamungkas premium yang belum diuji. Ya, angka yang lebih akurat adalah 46 senjata pamungkas premium, tapi saya pikir 10 senjata pertama yang saya tempah harus menjadi satu-satunya yang diklasifikasikan sebagai alat ilahi. Dengan Levi yang begitu percaya diri, Larissa dan Chariot tidak tahu bagaimana lagi mereka bisa membujuknya. Sayangnya, kepercayaan diri itu tidak menular pada mereka, dan mereka tetap pesimis tentang pertempuran yang akan datang. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya? Sudah cukup buruk kalah jumlah, tapi lebih buruk lagi ketika lawan memiliki elit yang terbaik dari yang terbaik. Oleh karena itu, pria yang kuat seperti Levi juga belum tentu memiliki tawa terakhir. Sembunyikan dirimu jika kalian takut. Jangan menghalangi jalanku, gerutu Levi. Aku tidak akan pergi, Tuan Garrison. Aku akan bertarung bersamamu. Aku juga tidak akan bersembunyi, Tuan. Paling buruk, kita akan mati bersama. Meskipun Larissa dan Chariot berdiri tegak dan kokoh, jauh di lubuk hatinya, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dari sudut pandang mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka tetap dekat dengan Lewi. Namun, jika mereka melarikan diri, mereka pasti akan menemui ajalnya. Lagi pula, apakah itu sekte Astrelune, Eclipse, atau sekte lain yang lebih kuat, tidak ada yang akan menandingi aliansi tangguh Asosiasi Cordierite. Itu lebih seperti itu. Levi menyela. Sejujurnya, kepercayaan dirinya tidak sepenuhnya tidak berdasar, terutama karena dia sudah mendapatkan inti dari kekuatan Asosiasi Cordierite setelah pertarungan mereka sebelumnya. Dia telah memimpin Thunder Kilin ke kamp musuh, dan bahkan tanpa mengeluarkan kekuatan penuh mereka masih membantai dua faksi kuat dengan mudah. Saat itu, suara Sylvan terdengar. Ah, akhirnya aku menemukanmu, Tuan Garrison. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Levi menjawab ketika dia melihat pria berseri-seri itu. Itu aneh, berbicara secara logis, asosiasi utama seharusnya sudah mendengar tentang serangan yang datang dari Asosiasi Cordierite. Lalu, mengapa dia masih terlihat begitu santai? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa tidak enak karena belum memberimu sambutan yang layak meskipun kamu sudah lama berada di Light Spring, kata Sylvan dengan tulus. Itulah mengapa saya datang untuk mengundang Anda ke Immortal Manor saya. Saya harap Anda tidak akan menolak saya. Levi sejenak tertegun sebelum melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Bukankah seharusnya Anda bersiap untuk pertempuran, Tuan Weber? Bagaimana Anda masih dalam mood untuk memiliki saya di tempat Anda? Oh, Anda pasti bercanda, Tuan Garrison. Sylvan menjawab sambil menghela nafas. Pertarungan dengan aliansi Asosiasi Cordierite tidak bisa dihindari, jadi bagaimana aku tidak khawatir. Namun, saya juga tahu bahwa bujukan sebesar apapun tidak akan mengubah pikiran Anda tentang pembalasan. Daripada membuat Anda kesal, saya lebih suka membiarkan alam mengambil jalannya. Selain itu, saya telah melihat kemampuan Anda, Ten Garrison. Selama kami mengerahkan semua pejuang perusahaan utama untuk mendukung Anda, siapa bilang kami tidak akan mendapat kesempatan? Karena kita bisa sedikit banyak menentukan hasilnya, mengapa tidak meluangkan waktu untuk menikmati momen ini? Dengan Sylvan yang begitu tulus dan terus terang, Levi hampir tidak curiga ketika dia menyetujui undangan tersebut.
Bab 4015 Formasi Kuno. Satu hal yang pasti, keterampilan akting Sylvan adalah yang terbaik, dan bahkan Levi tidak menyadari ada yang salah. Tentu saja, poin utamanya adalah penjelasannya masuk akal dan selaras dengan apa yang ingin didengar Levi. Nyonya, silakan ikut. Sylvan berseru sebelum raungan tiba-tiba hampir membuatnya melompat keluar dari kulitnya. Setelah berbalik, dia berhadapan muka dengan Thunder Kilin yang marah. Lubang hidung menyemburkan api seolah mencoba bertanya, mengapa kamu tidak mengundangku? Ah, aku sudah menyiapkan olesan lezat untukmu, Thunder Kilin. Aku hanya belum sempat menyebutkannya, Sylvan buru-buru menjelaskan. Ya ampun, saya telah menyaksikan kehebatan tempur yang mengerikan dari Thunder Kilin untuk diri saya sendiri, dan bahkan saya tidak dapat mengukurnya. Jika saya membuat marah binatang roh kelas raja ini, itu mungkin akan mengamuk dan melenyapkan Light Spring. Guntur Kilin segera melolong kegirangan seolah-olah muncul sebagai pemenang dari pertempuran sengit. Levi, bagaimanapun, tidak bisa menahan senyum. Saya, dari kelihatannya, Thunder Kilin tampaknya telah menyerah untuk tampil megah di depan manusia. Dengan itu, Levi, Larissa, Chariot, dan Thunder Kilin berangkat ke tujuan mereka di Sylvan's Awan. Setelah sekitar 1 jam, Cloud Ship perlahan turun di Light Spring. Kami sudah sampai, Tuan Garrison, kata Sylvan sambil tersenyum. Saat dia melihat bangunan bobrok di depan mereka, Levi tidak bisa menahan cemberut. Weder, apakah ini semacam lelucon? Tidak sama sekali, Tuan Garrison. Aku tidak akan pernah punya nyali untuk mengerjaimu seperti itu. Harap bersabar, Anda akan mengerti sebentar lagi. Detik berikutnya, Sylvan berjalan menuju gerbang berkarat yang mengelilingi halaman rusak dan membukanya dengan lembut. Tolong ikuti saya, Tuan Garrison, katanya dengan sopan. Meski merasa bingung, Levi melakukan seperti yang diinstruksikan dan mengikuti Sylvan ke halaman. Namun, begitu kelompok itu berjalan melewati gerbang, lingkungan mereka berubah total. Area di depan mereka telah diubah menjadi halaman antik yang indah dengan paviliun, patung, dan taman yang indah. Ubin batu pedesaan dan kolam saling melengkapi dengan sempurna sementara musik harpa yang lembut mengalir melalui pepohonan dan semak-semak. Musiknya menenangkan dan memabukkan, dan setiap nada memiliki efek pembersihan pada pikiran dan jiwa seseorang. Dentang, gerbang berkarat itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, dan saat Levi menoleh untuk melihatnya, gerbang itu sudah menghilang tanpa jejak. Apakah ini formasi kuno? Tanya Levi penasaran. Itu mengesankan, Tuan Garrison. Sylvan menjawab dengan anggukan. Ya, kamu benar sekali. Karena kami perlu menjaga tempat itu dari mata-mata, asosiasi utama menghabiskan banyak uang untuk menyewa master susunan untuk mengatur formasi ini. Kami menyebutnya kediaman abadi, dan hanya diperuntukkan bagi tamu kami yang paling terhormat. Anda adalah orang pertama yang diundang ke sini dalam hampir 30 tahun, Tuan Garrison. Levi tersenyum ketika dia diam-diam mengamati sekelilingnya. Tak mau aku berpikir ada beberapa omong kosong yang tercampur dalam kata-kata itu, tapi bagaimanapun, aku harus mengakui tempat ini memang sesuai dengan namanya. Awan kabut yang berputar-putar membuatnya tampak seperti pemandangan langsung dari surga. Ini memang manor abadi. Ikutlah denganku, Tuan Garrison. Aku sudah menyiapkan jamuan makan untukmu. Guntur Kilin tiba-tiba melolong di hutan di kejauhan. Setelah melihat itu, Levi tersenyum. Baik, Anda dapat menjelajahi area tersebut, tetapi harap ingat untuk mengontrol kekuatan Anda. Aku tidak ingin kamu menghancurkan tempat yang begitu indah. Tidak dapat mengendalikan kegembiraannya, Thunder Kilin dengan cepat melompat ke udara dan menghilang ke dalam hutan. Kami juga telah menempatkan area pengumpulan energi besar-besaran di sini untuk menyimpan energi spiritual murni dengan konsentrasi tinggi. Itu sebabnya makhluk roh sangat menyukainya, Sylvan menjelaskan sambil terus memimpin. Segera, kelompok itu dibawa ke aula yang luas. Aula utama didekorasi dengan elegan, dan setiap perabot serta ornamen diukir dari kayu berkualitas tinggi. Bagian terbaiknya, bagaimanapun, adalah bahwa 4 meja cendana merah telah diatur dengan rapi, masing-masing dengan hamparan yang lezat diletakkan di atasnya. Semuanya, silakan duduk, kata Sylvan dengan ramah. Bab 4016 mengepung. Levi duduk di meja utama tanpa ragu sementara Larissa dan Chariot duduk di kedua sisinya. Perjamuan tidak lengkap tanpa hiburan. Suruh Pristin ke sini untuk memainkan harpa untuk kami,
kata Sylvan kepada bawahannya. Yang terakhir segera meninggalkan aula utama, dan tidak butuh waktu lama sebelum seorang wanita muda berpakaian putih masuk dengan harpa. Salam, Tuan Garrison dan Tuan Weber. Nama saya Pristin, katanya, suaranya begitu manis dan lembut sehingga membuat semua orang tersenyum. Garrison, Pristin adalah musisi papan atas Prime Association, dan dia mahir memainkan harpa. Saya harap Anda akan menikmati penampilannya, kata Sylvan, masih menyeringai lebar. Levi hanya mengangguk dan melirik pemain harpa itu. Wow, Pristin memang cantik. Chariot dan Larissa tidak diragukan lagi adalah wanita cantik yang menakjubkan, tetapi bahkan mereka pun tidak bisa menandinginya. Mungkinkah Sylvan berencana membuatnya merayuku? Setelah beberapa saat, Pristin mulai memainkan harpa, memenuhi aula dengan musik yang sangat indah. Tidak hanya merdu, tetapi juga memberikan efek menenangkan pada suasana hati setiap orang. Tak perlu dikatakan, kelompok itu menikmati makanan mereka dengan saksama, dan Sylvan juga telah memastikan untuk tidak mengangkat topik tentang asosiasi Cordierite. Ternyata, Sylvan telah mengundang Levi ke Immortal Manor atas perintah dari markas besar asosiasi utama. Ketika mereka pertama kali mengetahui tentang pasukan asosiasi Cordierite, asosiasi utama segera bekerja keras dan mendiskusikan tindakan pencegahan terbaik. Pada akhirnya, mereka semua memutuskan bahwa mereka harus melindungi Levi secara diam-diam. Namun, Sylvan menyadari temperamen Levi dan tahu tidak mungkin dia bisa berbagi rencana dengan yang terakhir secara langsung. Jadi, alternatif yang lebih baik adalah membujuknya pergi dengan undangan ke Immortal Manor. Selain itu, selama Sylvan terdengar cukup tulus, rencana tersebut tidak akan menimbulkan kecurigaan Levi. Pada kenyataannya, Immortal Manor adalah markas rahasia yang dibangun oleh markas besar asosiasi utama dan digunakan terutama oleh anggota yang sangat membutuhkan tempat persembunyian. Oleh karena itu, Sylvan tidak berbohong ketika dia mengatakan Levi adalah orang pertama dalam 30 tahun yang diundang. Selain itu, tujuan sebenarnya dari area pengumpulan energi Immortal Manor adalah untuk memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Bahkan jika pembudidaya yang kuat tiba di Light Spring, kedua belah pihak tidak akan dapat merasakan fluktuasi energi satu sama lain. Kalian bisa tinggal di sini dan berkultivasi untuk saat ini, Tuan Garrison. Lagi pula, Anda harus berada dalam kondisi terbaik untuk pertempuran, saran Sylvan. Untuk diriku sendiri, aku harus meminta petarung asosiasi utama untuk membentuk formasi pertahanan, jadi aku khawatir aku tidak akan bisa menemanimu selama beberapa hari ke depan. Levi mengangguk. Ya, begitulah seharusnya reaksi Sylvan terhadap pertempuran yang akan datang. Bagaimanapun, Immortal Manor memang memiliki banyak energi spiritual, yang menjadikannya tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Tidak ada alasan bagiku untuk menolak tawarannya. Menyadari bahwa Levi masih belum curiga, Sylvan diam-diam menghela napas lega. Dia terus mengobrol dengan mantan untuk beberapa saat sebelum akhirnya pergi. Begitu saja, Levi, Larissa, Chariot, dan Thunder Killin tetap berada di Immortal Manor. Yang paling bahagia dari mereka semua tidak lain adalah Guntur Killin. Itu telah membuat dirinya sendiri di rumah dan bersenang-senang terbang dan berjingkrak. Begitu Sylvan meninggalkan Immortal Manor, dia mulai bersiap untuk pertempuran. Meskipun sudah diputuskan bahwa mereka akan memulai negosiasi dengan Cordierite Association, masih perlu mempersiapkan yang terburuk. Lagi pula, jika pembicaraan gagal, asosiasi utama tidak punya pilihan selain mengambil aliansi. Yah, rencana kita dimulai dengan baik. Saya telah menyelesaikan misi pertama saya, dan petarung asosiasi utama sedang dalam perjalanan ke Light Spring. Karena Levi telah ditenangkan, saya bisa tenang mengetahui bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan Immortal Manor kecuali saya mengaktifkan tombolnya. Sementara itu, semua orang di Sekte Astrelune telah jatuh ke dalam kepanikan. Levi dan yang lainnya telah meninggalkan markas, jadi hanya segelintir pejuang asosiasi utama yang maju untuk membantu pertahanan mereka. Dengan asosiasi Cordierite sekali lagi mengumpulkan pasukan yang tangguh, Sekte Astrelune tahu mereka tidak akan memiliki kesempatan jika mereka diserang. Tidak mengherankan, Kuirina mengalami stres, dan dia tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Namun, yang paling membuatnya takut adalah bagaimana dia tidak mendapat tanggapan dari Levi. Dia telah mengiriminya beberapa SMS, jadi mengapa dia tidak menjawab? Bab 4017 di tingkat lain. Bagaimana ini terjadi?
Perangkat komunikasi seharusnya berfungsi. Quirina tidak tahu mengapa dia tidak mendapat tanggapan dari perangkat, karena perangkat berfungsi dengan baik sehari sebelumnya. Levi bahkan menjelaskan secara singkat situasi di Light Spring. Bagaimana, Tuan Morel? Apakah Anda belum berhasil mencapai Lord Garrison? Lord Garrison tidak meninggalkan kita, kan? Asosiasi Cordierite telah mengumpulkan pasukan puluhan kali lebih besar kali ini. Saya khawatir bahkan Lord Garrison tidak akan memiliki kesempatan. Aku tidak akan bergantung pada asosiasi utama. Mereka adalah pebisnis yang hanya peduli pada keuntungan. Jangan heran jika mereka tiba-tiba memutuskan untuk melarikan diri saat menghadapi musuh yang begitu kuat. Banyak tetua sekte Astrelune cemas, jika tidak khawatir atau takut. Sama prihatinnya dengan para tetua, Quirina menghela nafas. Itu setiap orang untuk dirinya sendiri ketika masalah datang mengetuk, dan itu terutama berlaku untuk asosiasi utama yang menghitung. Mereka akan mundur segera setelah kerugian mereka melebihi keuntungan mereka. Lord Garrison bukanlah tipe orang yang melarikan diri saat melihat masalah. Mari kita tidak kehilangan akal. Setelah berhenti sejenak, Quirina melanjutkan, tapi tentu saja, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Penatua Canfield, bawalah beberapa orang dan pergilah ke Light Spring di atas awan untuk menemukan Lord Garrison. Ingatlah untuk menghindari menarik perhatian dan melapor ke markas besar jika terjadi sesuatu. Cloudship mirip naga yang ditangkap, dengan senjata pamungkas premium terbaik di atasnya, ketika dia pergi. Yang ditangkap di lembah makam naga ditinggalkan di sini di Sekte Astrelune, dan sekarang berguna. Sementara itu, pasukan asosiasi Cordierite melaju dengan kecepatan penuh, dengan elit mereka tiba di awan beberapa hari lebih awal dari divisi Tenebrous Sky. Segera, lautan spanduk dan tentara elit mengepung Light Spring seolah-olah mereka adalah predator yang menjebak mangsanya. Berdiri di tembok kota adalah para penjaga gerbang, termasuk para pejuang dari asosiasi utama. Ketika mereka melihat situasi di luar, mereka mau tidak mau bereaksi dengan menarik napas tajam. Tampaknya tidak ada habisnya lautan prajurit siap tempur, yang bersenjata dan bersemangat melakukan kekerasan. Niat membunuh mereka sudah cukup untuk membuat siapapun merinding. Di antara mereka ada semua jenis makhluk roh, beberapa menggeram saat mereka mencakar tanah, sementara yang lain melebarkan sayapnya untuk mengelilingi kota di langit. Makhluk roh memastikan mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk memberikan tekanan sebanyak mungkin pada kota. Jika seseorang melihat ke arah tenggara, orang dapat melihat ratusan orang dengan tanda rumit mengambang di dahi mereka. Pengamatan yang cermat akan mengungkapkan bahwa tanda-tanda itu dibentuk oleh energi pedang yang saling silang. Karena betapa kuatnya energi itu, seluruh area tampak seolah-olah dapat diiris berkeping-keping. Tiba-tiba, semua orang di tembok kota diserang oleh gelombang raungan harimau. Suara itu begitu memekakkan telinga sehingga tidak hanya merusak gendang telinga mereka tetapi juga kekuatan mental mereka. Mereka yang tingkat kultivasinya rendah bahkan mulai merasakan pusing yang parah. Battle Tiger Tribe melepaskan kekuatan mereka secara serempak. Tampaknya semuanya menjadi serius, kata seorang pejuang di tembok kota setelah menilai situasinya. Jadi itu yang bisa dilakukan suku dengan garis keturunan binatang buas. Mereka baru saja melepaskan kekuatan yang mengerikan tanpa banyak peringatan. Belum lagi para pembudidaya pedang, mereka berhasil mengumpulkan energi pedang mereka bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Itu belum pernah terdengar, tentara asosiasi Cordierite terlalu hebat. Mereka berada di level lain jika dibandingkan dengan asosiasi utama. Asosiasi utama dalam masalah sekarang. Mereka menyudutkan diri mereka sendiri karena beberapa perampok. Pertempuran bahkan belum dimulai, dan kami sudah bisa merasakan tekanannya. Sulit membayangkan betapa menakutkannya mereka ketika pertarungan pecah. Lihat ke sana, tampaknya ada beberapa awan berbentuk naga yang menuju ke arah kita. Lebih baik kita enyahlah sebelum terjebak dalam baku tembak. Bab 4018 Seorang Pengecut. Banyak pejuang lokal di Light Spring berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat pemandangan menakutkan dari awan besar yang meluncur ke arah mereka. Kemudian mereka semua bergegas ke tempat persembunyian yang jauh. Gemuruh. Gemuruh, gemuruh. Ketika banyak awan berbentuk naga terbang melewati mereka, para pejuang dari asosiasi utama bergetar di sepatu bot mereka. Namun, mereka tidak berani bergerak tanpa perintah. Selain itu, asosiasi Cordierite dan sekte afiliasi mereka tampaknya tidak cukup berani untuk memulai serangan. Albert berdiri di ruang kontrol pusat Cloudship yang memimpin konvoi,
ditemani oleh para pejuang elit yang melayani asosiasi Cordierite. Saat itu, mereka semua sedang mengeluarkan energi untuk mencari aura Levi di Light Spring. Para pejuang di Cloud Ship lain melakukan hal yang sama untuk menyisir jejak Levi. Karena kecepatan luar biasa dari Cloud Ships dan banyaknya mereka yang mencari secara bersamaan, mereka tidak butuh waktu lama untuk membalikkan Light Spring sepenuhnya. Tetap saja, mereka tidak bisa menghubungi Levi. Perampoknya tidak ada di Light Spring, pungkas Albert. Setelah puluhan Cloud Ships kembali ke kamp di luar Light Spring, Albert segera berbicara kepada para pejuang sekte lain. Saya pikir perampok itu bersembunyi karena dia tahu dia tidak akan memiliki kesempatan setelah mengetahui betapa kuatnya kita. Saya kira dia tidak terlalu mengesankan. Petik 2. Kamu benar. Kudengar dia sombong seperti singa, dia bahkan tidak menganggap serius asosiasi Cordierite. Lucu sekali bagaimana dia ternyata pengecut. Kita tidak bisa menyalahkan pria itu sepenuhnya atas kesombongannya. Lagi pula, pasukan yang kami kirim sebelumnya terbatas. Belum lagi dukungan yang dia dapatkan dari asosiasi utama. Begitulah cara dia melawan orang-orang kita. Saya pikir yang paling bisa dilakukan oleh perampok adalah kekuatan gabungan dari 3 pejuang sekte besar. Itu benar, jika bukan karena bantuan asosiasi utama, dia mungkin tidak akan menjadi tandingan 10.000 tentara divisi Tenebrous Sky. Dia cukup bijak untuk mengetahui kapan dia berada di luar kemampuannya. Saya juga akan bersembunyi jika saya berada di posisi dia. Kerumunan tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar itu. Anggota sekte ini cemas karena banyak pejuang mereka telah kembali dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Namun, mereka kemudian yakin bahwa musuh mereka tidak semenakutkan yang mereka kira. Perampok bukanlah apa-apa di hadapan kekuatan absolut kita. Apa yang kita lakukan selanjutnya, Tuan Fitzgerald? Haruskah kita menghapus asosiasi utama? Tanya seseorang dengan hormat. Setelah berpikir sejenak, Albert menjawab, tujuan utama kita sekarang adalah membunuh perampok itu. Adapun asosiasi utama, tidak perlu konflik langsung dengan mereka untuk saat ini. Hanya setelah membunuh perampok kita akan membuat mereka membayar untuk berpihak padanya. Mereka akan menyesali hari mereka membuat keputusan itu. Karena perampok itu tidak ada di Light Spring, kami akan langsung menuju sekte Astrelune dan melenyapkan sekte yang tidak penting itu. Saya yakin dia akan menunjukkan dirinya saat itu. Semua orang dengan cepat mengangguk setuju setelah mendengarkan Albert. Fitzgerald, pemimpin dari Prime Association cabang Light Spring, Sylvan Weber, meminta untuk bertemu. Dia bilang ingin membicarakan syarat untuk melindungi perampok, lapor seorang bawahan tiba-tiba. Albert mencemooh, apakah seorang pemimpin cabang dari kota perbatasan kecil ini dengan serius menganggap dia layak untuk berbicara dengan saya? Beritahu Sylvan bahwa mereka setidaknya harus mengirim anggota dewan dari asosiasi utama untuk berbicara dengan saya jika mereka ingin bernegosiasi. Dia tidak layak. Singkirkan pria itu karena kita akan segera berangkat ke sekte Astrelune. Albert sama sekali tidak menganggap serius Sylvan, tapi itu bukan karena dia sombong. Memang ada kesenjangan yang signifikan antara status mereka. Tidak hanya dunia Light Spring dan Willowbank yang terpisah, tetapi asosiasi Cordierite juga jauh lebih besar daripada asosiasi utama. Wajar jika Albert memiliki rasa superioritas. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Mengikuti gelombang suara menderu, ratusan awan berbentuk naga membubung ke langit dan meluncur menuju sekte Astrelune. Bab 4019 menghapus sekte Astrelune. Lebih dari 100 awan, mengangkut lebih dari 1000 pejuang ahli dari berbagai sekte, bergegas menuju sekte Astrelune seperti kilat. Meskipun Quirina dan anggota dewan telah menerima laporan tepat waktu tentang serangan yang masuk, mereka masih panik seperti seorang petani yang melihat awan belalang di langit. Apa yang harus kita lakukan, Lord Morel? Kita tidak akan bisa kabur bahkan jika kita mulai berlari sekarang. Apakah Anda belum mencapai Lord Garrison? Sumber kami melaporkan bahwa para pejuang dari asosiasi utama hanya menuju ke arah kami karena mereka membalikkan Light Spring dan masih tidak dapat menemukan jejak Lord Garrison. Jadi Lord Garrison bersembunyi karena dia tidak percaya diri berurusan dengan mereka. Segera, anggota Dewan Sekte Astrelune dibuat berantakan, wajah mereka berubah muram seperti kuburan. Quirina kewalahan dengan pertanyaan yang dilemparkan padanya. Dia dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan seperti yang lain. Meskipun Quirina tahu dia harus tetap tenang karena dia adalah penjabat menteri sekte,
kepanikan di matanya jelas menunjukkan bahwa dia telah gagal melakukannya. Para pejuang dari asosiasi utama tidak melakukan yang lebih baik, karena mata mereka juga dipenuhi dengan rasa tidak aman. Meskipun mereka telah menghubungi Sylvan dan menerima beberapa informasi orang dalam darinya, mereka juga baru saja diperingatkan tentang bahaya yang akan segera terjadi. Para pejuang tahu bahwa anggota dewan dari markas besar asosiasi utama sedang bergegas tetapi tidak mengetahui waktu kedatangan yang tepat. Mereka akan berada dalam bahaya jika para pejuang asosiasi Cordierite memutuskan untuk menyerang sebelum anggota dewan tiba. Jangan panik, saya percaya Lord Garrison telah membuat semua pengaturan yang diperlukan. Quirina tahu betapa tidak meyakinkannya kata-katanya. Semua orang menjadi lebih takut daripada lega. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dan semua tertegun. Dengar, sekutu perampok, keluarlah dan terimalah kematianmu. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya orang yang berbicara itu, karena dia membuat semua orang membeku seperti patung. Quirina diam-diam terkesan dengan kecepatan mengerikan dari awan berbentuk naga karena dia tidak menyangka musuhnya akan tiba secepat ini. Dia memimpin beberapa orang ke aula utama, hanya untuk melihat lebih dari 100 awan dipenuhi dengan pejuang menakutkan yang melayang di udara ketika mereka mencapai puncak tembok kota. Suruh perampok itu menunjukkan dirinya sekarang, atau aku akan membuat Sekte Astrelune mandi darah, ancam Albert. Pada saat itu, Quirina sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar tak terkendali. Meskipun dia tidak mengenal Albert, dia tahu bahwa dia adalah anggota Dewan Asosiasi Cordierite hanya dari cara dia berbicara. Fitzgerald, petarung kami sedang dalam perjalanan untuk bernegosiasi dengan Anda, jadi saya ingin meminta Anda untuk mempertahankan. Sebelum petarung asosiasi utama yang berbicara itu dapat menyelesaikan kalimatnya, dia melihat kilatan cahaya yang menyilaukan di depan matanya sebelum semuanya menjadi gelap. Gedebuk, orang mati itu jatuh ke tanah. Menyebalkan sekali, Albert mendengus. Mulai saat ini, saya akan membunuh 10 orang setiap 15 menit sampai perampok itu menunjukkan dirinya. Setelah mendengar itu, orang-orang di tembok kota semua mundur secara naluriah, karena tidak ada yang berani menyebut gertakan pria itu. Meskipun para pejuang dari asosiasi utama sangat marah, mereka tidak punya pilihan selain menekan emosi mereka saat menghadapi kekuatan yang begitu kuat. Merasa seolah-olah sedang mengetuk pintu kematian, semua orang begitu tegang sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. 15 menit berlalu dalam sekejap mata. Albert mengumumkan, karena perampok itu tampaknya tidak peduli apakah Anda hidup atau mati. Anda tidak dapat menyalahkan saya karena kejam. Seseorang, bunuh 10 anggota Dewan Sekte Astrelune di sebelah wanita itu terlebih dahulu, perintah Albert sambil menunjuk ke arah Quirina. Iya Pak, dengan itu, sosok berlari ke depan untuk mendekati targetnya. Murid Quirina dan yang lainnya langsung menyusut ketika mereka merasakan niat membunuh dari sosok itu. Bab 4020 sama sekali tidak diperlukan. Mereka ingin menghindari serangan itu, tetapi mereka merasa kaki mereka membeku seperti es. Mereka tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Dengan telapak tangan penyerang yang mendekat dengan cepat, anggota dewan menutup mata mereka rapat-rapat dan menunggu kematian untuk menyambut mereka. Tidak peduli berapa banyak Quirina ingin membantu, dia tahu dia tidak bisa karena target penyerang adalah anggota dewan, bukan dia. Pada saat kritis itu, kekuatan dahsyat tiba-tiba menyerang dari tenggara. Siapa ini? Pejuang asosiasi Cordierite tiba-tiba berhenti ketika dia melihat seorang lelaki tua berjubah hitam di depannya. Seandainya dia tidak menghindari serangan telapak tangan lelaki tua itu, dia akan terbunuh di tempat. Alih-alih menjawab pertanyaan, pria misterius itu mengalihkan perhatiannya ke Albert di awan berbentuk naga. Sudah lama sejak kita bertemu, Tuan Fitzgerald. Kamu tetap gagah seperti biasa. Suaranya terdengar bertenaga. Albert terkejut, tetapi dia dengan cepat sadar kembali. Sudah lama memang, Tuan Burton. Apakah Anda di sini hari ini untuk menjadikan saya musuh juga? Tanya Albert agak marah pada wakil ketua asosiasi utama, Ebenezer Burton, yang posisinya jauh melebihi Sylvan. Ebenezer mewakili asosiasi sampai batas tertentu. Dengan kata lain, kehadiran Ebenezer berarti bahwa perdana asosiasi siap untuk membakar jembatan. Apa yang membuatmu mengatakan itu, Tuan Fitzgerald? Saya di sini hanya untuk bernegosiasi dengan asosiasi Cordierite sebagai pengganti ketua, jawab Ebenezer. Ketika Albert menyadari bahwa asosiasi utama tidak berniat untuk bertarung, dia menghela nafas lega. Baik,
Kalau begitu ayo kita bicara. Albert setuju untuk bernegosiasi tanpa pikir panjang. Kemudian, keduanya menggunakan ruang konferensi markas Astrelune Sekte sebagai tempat negosiasi mereka dan mulai dengan membahas kompensasi. Setelah 3 jam perundingan, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Sudah beres, Tuan Fitzgerald. Asosiasi utama akan menawarkan garis lay bintang 9 sebagai alat tawar-menawar utama untuk kompensasi. Senjata pamungkas dan ramuan ajaib akan dikirimkan dalam waktu 3 bulan sesuai dengan jumlah yang dinegosiasikan. Kerugian sekte lain juga akan dikompensasi sesuai permintaan Anda. Terserah Asosiasi Cordierite untuk membujuk sekte lain agar tidak bertindak gegabah, kata Ebenezer dengan suara berat. Menanggapi itu, Albert mengangguk. Karena asosiasi utama bersedia memberi kompensasi dengan murah hati, Asosiasi Cordierite akan bodoh jika tidak bermain bola. Anda dapat yakin bahwa kami akan menenangkan sekte lain. Yang harus dilakukan oleh Prime Association adalah memastikan pembayaran dikirimkan ke cabang Willowbank kami tepat waktu. Selain kompensasi yang murah hati yang ditawarkan oleh asosiasi utama, Albert dengan cepat membuat kesepakatan dengan Ebenezer terutama karena dia telah menerima pesanan dari kantor pusat. Ternyata markas besar asosiasi utama sudah berkomunikasi dengan markas asosiasi Cordierite melalui perangkat komunikasi ketika Ebenezer bergegas ke Sekte Astrelune untuk negosiasi. Untuk mencegah situasi kalah-kalah yang dapat dimanfaatkan sekte lain, Ketua Asosiasi Cordierite memutuskan untuk menerima kompensasi pihak lain dan melepaskan Levi. Setelah negosiasi, Albert segera kembali ke Willowbank dengan pasukannya. Sementara asosiasi utama mengumumkan bahwa Levi akan menjadi salah satu dari mereka sejak saat itu dan siapapun yang menentangnya akan menjadi musuh asosiasi. Anggota Dewan Sekte Astrelune menghela nafas dan merasa lega setelah krisis dapat dihindari, sedemikian rupa sehingga mereka hampir menari dalam perayaan. Hanya setelah masalah diselesaikan dengan memuaskan, Levi, yang berada jauh di Immortal Manor di Light Spring, mengetahui bahwa begitu banyak hal telah terjadi selama ketidakhadirannya. Sial, itu sama sekali tidak perlu. Levi kesal karena dia yakin dia bisa menghadapi pasukan asosiasi Cordierite secara langsung. Saat itu, Sylvan bergegas mendekat. Bersambung.